Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin menjawab tugas 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Artikel yang saya pilih dari jurnal Sistem Informasi dan Manajemen. Judul artikel yaitu Analisis Kepemimpinan Perempuan di Indonesia menggunakan metode bibliometrik, dan penulisnya adalah SF Tanjung dan teman-teman pada tahun 2023. Dalam artikel ini, temuan analisis bibliometrik tentang kepemimpinan perempuan di Indonesia disajikan. Di antaranya masalah penting yang dibahas yaitu metode penelitian. Berdasarkan 61 jurnal yang relevan dianalisis dengan metode bibliometrik, maka teknik ini efektif untuk menemukan tren, kolaborasi dan fokus penelitian di bidang tersebut. Dominasi gaya kepemimpinan, gaya transformasional, karismatik, dan partisipatif cenderung mendominasi kepemimpinan perempuan di Indonesia. Gaya transformasional dan karismatik menunjukkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membawa perubahan. Partisipatif menunjukkan kecenderungan untuk membantu orang lain membuat keputusan. Dominasi kepemimpinan, perempuan paling banyak memimpin di bidang pendidikan, diikuti oleh sektor pemerintahan, publik, dan industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan, termasuk budaya organisasi, dukungan sosial, dan hambatan gender. Berikut adalah kontribusi atau implikasi, yaitu penelitian ini menambah literatur ilmiah dan membentuk dasar untuk kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan di berbagai sektor. Kaitan artikel tersebut dengan keadaan di sekolah saya. Sebagai seorang pengajar di sekolah, saya melihat hubungan yang kuat antara temuan artikel dan apa yang terjadi di tempat kerja saya, terutama mengingat bahwa sektor pendidikan adalah tempat kepemimpinan perempuan yang paling banyak. Berdasarkan temuan artikel tersebut, sektor pendidikan adalah ruang terbesar bagi perempuan untuk memimpin. Keterkaitan dengan pengalaman di sekolah saya, kepala sekolah saya adalah seorang perempuan dan guru-guru didominasi oleh perempuan. Yang berikut temuan artikel di mana dominasi gaya karismatik, transformasional, dan partisipatif. Keterkaitan dengan pengalaman di sekolah saya, berdasarkan pengamatan saya, pemimpin perempuan di sekolah sering menunjukkan kemampuan transformasional dalam mendorong inovasi kurikulum atau metode pengajaran, serta partisipatif dalam melibatkan guru dan staf dalam musyawarah keputusan serta menciptakan budaya kolaboratif yang kuat. Temuan artikel yang ketiga yaitu pengaruh budaya organisasi, dukungan sosial, dan hambatan gender. Keterkaitan dengan pengalaman saya di sekolah, budaya organisasi yang suportif sangat mendukung kepemimpinan perempuan, namun hambatan gender juga secara subtil masih ada. Pengalaman saya mengajar menunjukkan hasil penting dari artikel, terutama mengenai dominasi perempuan dalam kepemimpinan di sektor pendidikan dan penggunaan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia, mendorong, dan kolaboratif. Sekolah adalah contoh nyata dari bagaimana kebijakan dan pendekatan yang diusulkan oleh artikel telah menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kepemimpinan perempuan yang berhasil. Nomor 2 yaitu satu artikel jurnal internasional terakreditasi Scopus tentang gender dalam pembelajaran. Artikel yang saya pilih berasal dari Tarbawiyat Jurnal Pendidikan dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis SDGs untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkelanjutan oleh N. Septiana dan R. Firdausi tahun 2024.
Artikel ini membahas peran inovasi pembelajaran berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis bagaimana inovasi pembelajaran berbasis SDGs membantu meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Fokus khusus adalah pembelajaran berkelanjutan, yang berarti pembelajaran yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Identifikasi tambahan yaitu mengidentifikasi masalah dan strategi yang dihadapi guru pada saat menerapkan inovasi pembelajaran berbasis SDGs di SD. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, sumber data berasal dari berbagai jurnal, buku, dan laporan terkait implementasi SDGs di pendidikan dasar. Dari analisis artikel tersebut, ada beberapa temuan yang dinyatakan, yaitu peran inovasi, di mana ada bukti bahwa pembelajaran berbasis SDGs, terutama pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, dapat meningkatkan keterampilan sosial dan akademik siswa. Tantangannya yaitu inovasi ini masih sulit diterapkan, terutama karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Implikasi dan rekomendasi yaitu diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang memadai bagi para pendidik. Kaitan pembahasan artikel dengan modul MPDR 5302, yaitu artikel ini sangat terkait dengan konsep-konsep utama dari modul MPDR 5302, di mana pendidikan berbasis luas dan berkesinambungan, terutama topik tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendidikan berkesinambungan. Keterkaitan artikel tersebut berdasarkan modul MPDR 5302 dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsep kunci dari pendidikan berkesinambungan. Keterkaitan dengan artikel yaitu artikel ini berfokus pada pembelajaran berkelanjutan dan implementasi SDGs. Yang berikut konsep kunci pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Kaitan dengan artikel ini menunjukkan bagaimana ESD diterapkan di tingkat pendidikan sekolah dasar untuk membentuk generasi yang peduli dan siap menghadapi tantangan global. Konsep kunci dari segi kualitas pendidikan. Keterkaitan dengan artikel ini menyatakan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui inovasi pembelajaran yang merupakan inti dari SDG 4. Berikut konsep kunci dari inovasi pembelajaran, dalam hal ini PJBL. Keterkaitan dengan artikel yaitu penggunaan model PJBL sebagai metode utama inovasi sejalan dengan penekanan modul pada perlunya metode pembelajaran yang aktif, relevan, dan kontekstual. Konsep kunci dari tantangan implementasi dan pelatihan guru. Keterkaitan dengan artikel yaitu keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru mencerminkan tantangan nyata dalam mewujudkan pendidikan berkesinambungan atau ESD. Maka modul MPDR 5302 menekankan pentingnya pengembangan profesional guru sebagai prasyarat utama agar guru mampu mengintegrasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Artikel ini berfungsi sebagai studi kasus atau bukti empiris tentang bagaimana konsep pendidikan berkesinambungan seperti yang dibahas dalam modul MPDR 5302 dan diterapkan dalam praktik. Ini membahas masalah yang dihadapi seperti kebutuhan akan pelatihan guru dan manfaatnya seperti peningkatan keterampilan sosial dan akademik di tingkat pendidikan dasar di Indonesia. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih.